dulu diceritakan oleh Malik bin Dinar. Jadi pada masa zaman Malik bin Dinar ini diceritakan ada dua orang Majusi bersaudara. Jadi kalau Majusi itu adalah orang-orang yang menyembah api. Jadi menjadikan api itu sebagai Tuhannya. Itu disebut Majusi. Nah, yang mana yang satu ini, dua bersaudara ini, yang satu berumur 73 tahun, yang satu lagi berumur 35 tahun. Ada abang. Nah, saudara yang muda ini, adiknya berkata kepada abangnya, "Yuk, kita tes coba. Dia kan Tuhan kita nih, api ini Tuhan kita. Coba, apakah selama ini kan dia kita sembah? Sekarang kita coba. Kita tes. Dia menghormati kita atau enggak?" Maksudnya, ya kita tes. Apakah kira-kira kalau kita pegang ini dia membakar kita atau enggak? Karena dia membakar orang-orang yang tidak menyembahnya, katanya adiknya. Terus, ya kalau seandainya dia membakar kita, berarti dia nggak menghargai kita. Tapi kalau memang dia nggak membakar kita dan api yang kita pegang ini nggak panas, maka dia menghormati kita, terus kita sembah dia sebagai Tuhan kita, katanya adiknya tadi. Tuh. Akhirnya kata abangnya, oke. Terus akhirnya nyalain api unggun gede, nyalain api unggun. Kemudian adiknya berkata sama abangnya, "Siapa nih yang mau naruh duluan? Engkau apa saya?" Kata adiknya nih. Terus kata yang tua tadi, "Engkau sajalah, kau duluan." Oke. Maka adiknya ini lebih duluan meletakkan tangannya ini ke atas api. Apa yang terjadi? Api gede banget, dipasukin tangannya, ngejerit. Kaget, wow, ngejerit dia. Ngejerit kenapa? Karena kesakitan, tangannya kebakar, langsung melepuh. Api gede banget. Apa yang dikatakan? Dia berkata, "Aku menyembahmu selama 35 tahun. Namun engkau menggangguku." Kemudian dia berkata, "Wahai saudara, wahai abang, yuk kita nyari Tuhan yang lain aja. Kita sembah, kita cari Tuhan. Kita cari satu Tuhan yang andai kata kita berdosa dan meninggalkan perintahnya 500 tahun, niscaya dia tetap akan memaafkan kita dengan ketaatan sesaat dan memohon ampun sekali saja. Daripada begini, 35 tahun aku nyembah dia, api. Sama sekali dia tidak menghargai dan menghormati kita. Tanganku kebakar ini," maksudnya. Akhirnya, oke, marilah, kata abang ini, yuk kita cari Tuhan lah yang baru, yang seperti yang kau katakan tadi, ketika kita berdosa 500 tahun pun, ketika kita sekali mohon ampun, Tuhan tersebut memaafkan kita. Akhirnya dua orang ini pergi mencari Islam dan sepakat keduanya ini untuk menemui Malik bin Dinar untuk mendapatkan penerangan tentang agama Islam. Dicari nih, cari. Kemudian keduanya pergi dan bertemu dengan Malik bin Dinar di pinggir kota Basrah. Ya. Ketika itu Malik bin Dinar itu sedang menasihati orang-orang yang sedang berada di sekelilingnya. Kemudian tatkala keduanya bertemu dengan Malik bin Dinar, berkatalah saudara yang lebih tua kepada yang muda, "Saya rasa aku tidak perlu masuk Islam, karena sebagian umurku, ya, masa mudaku sudah aku habiskan untuk menyembah api. Dan seandainya aku masuk Islam dan kembali kepada agama Islam dan agama Nabi Muhammad, niscaya keluarga, tetangga, kerabat akan menjelekanku. Api lebih kusukai daripada orang-orang harus menjelekanku." Ini abang yang bilang begini. Jadi dia lebih takut
dicaci oleh manusia dibandingkan dicaci oleh Tuhan. Dia lebih rela disiksa oleh Allah dibandingkan disiksa oleh manusia. Ini pilihan, namanya akidah namanya. Itu hak setiap orang. Akhirnya apa yang terjadi? Kata adiknya, jangan begitu, jangan dilakukan itu. Semua hujatan mereka akan hilang. Kata adiknya nih, nasihatin. Sedangkan api itu, api yang akan aku rasakan nanti, siksaan yang akan Allah berikan itu akan selamanya di neraka. Ayo kita masuk Islam aja. Akhirnya abangnya tetap nggak mau. Akhirnya kembalilah abangnya ini pergi dan adiknya lah tinggal di situ mengikuti dakwah dari Malik bin Dinar. Akhirnya berkatalah adiknya, pergilah kau dengan urusanmu. Kau adalah orang yang akan celaka. Kau pasti akan celaka. Kau pasti akan celaka dunia wal akhirat. Kata adiknya nih ke abangnya. Kemudian pergilah saudara yang lebih tua tidak masuk Islam pergi. Nah akhirnya yang muda pun akhirnya datang manggil anak-anaknya, istrinya dipanggil, ya kemudian mereka masuk Islam dan mereka duduk ya berbarengan dengan jemaah yang lainnya bersama Malik bin Dinar. Nah kemudian Malik bin Dinar pun menerangkan kepada mereka tentang Islam secara keseluruhan. Orang-orang menangis karena gembira, karena gembira bahwasanya karena dapat saudara baru, ya, yang tadinya nyembah api masuk Islam beserta anak dan istrinya. Nah kemudian pemuda tersebut dan istrinya pun pulang, izin pergi, udah beres semuanya, pergi. Terus kata Malik bin Dinar, duduklah, sehingga aku bisa mengumpulkan uang untuk perbekalanmu, agar kau punya sedikit uang. Tunggulah di sini sesaat. Kemudian apa yang terjadi? Ini hebatnya nih akidah, keteguhannya mantap. Si pemuda tadi itu bilang, aku tidak menjual agama dengan dunia. Wih, mantap. Jadi konsekuensinya setelah keluar dari Majusi akan dia terima. Jadi dia nggak mau dengan menjual dia keluar dari Majusi masuk Islam terus berharap dapat bantuan, enggak. Ini pelajaran yang berharga buat kita ini, bahwasanya jadi kalau kita udah masuk Islam totalitas. Ingat, Islam kita memang turunan, orang tua kita dulu turunan Islam. Alhamdulillah jadi Islam. Tapi ingat, iman itu nggak bisa turunan. Keimanan kita tergantung kita. Kalau Islam betul kita Islam, itu turunan. Tapi nggak bisa. Mungkin kalau kita hidup dulu pada zaman Rasulullah atau pada zaman Malik bin Dinar atau ulama dulu, kayaknya kita belum tentu kayaknya nih kalau bukan Islam. Makanya bersyukur kita nih menjadi Islam turunan, alhamdulillah. Tapi ingat, keimanan itu nggak bisa turunan. Kenapa? Karena iman itu proses diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya si pemuda itu pergilah sama anak bininya ke suatu desa dan mendapati di situ sebuah rumah yang baik. Ia tinggal di situ. Esok harinya dia sama istri berkata, pergilah bang, bahasa kitanya, pergi bang ke pasar, carilah pekerjaan dan belilah dengan upahmu itu sesuatu yang kita bisa makan, kata bininya. Kemudian ia pergi ke pasar. Ternyata tidak seorang pun yang menggunakan tenaganya. Biasa mau kerjaan ke pasar ini buat beli sesuatu, ke sana nggak dapat apa-apa. Akhirnya si pemuda tersebut berkata dalam hatinya, aku akan pergi ke masjid untuk bekerja karena Allah. Ia pun masuk ke masjid, ya, terasing, ya, maksudnya orang-orang jamaah itu nggak ada yang kenal dia. Sholat di situ hingga malam, kemudian pulang ke rumah dengan tangan hampa. Jadi ikhtiar. Ini ujian ini buat orang-orang yang beriman, itu ujian. Si pemuda ini contoh buat kita. Pentingnya kita ikhtiar, tapi ingat,
mutlak keputusan ada di tangan Allah. Konsisten kita bersyukur dengan keislaman kita dan keimanan kita, dan konsisten kita bersabar munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita terus memohon bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar tetap kita ikhtiar. Si pemuda ini terus ikhtiar setiap hari. Enggak dapat hasil, kerja nyari kerjaan enggak dapat upah, enggak ada yang mau pakai tenaganya. Terus pulang ke rumah, "Bang, dapat enggak?" Enggak. Akhirnya pergi lagi besoknya dia terus. Akhirnya dia bilang, "Insya Allah hari ini saya kerja untuk raja. Insya Allah dia akan memberikan kepadaku sesuatu yang kita bisa nikmati. Tapi nggak sekarang, mungkin beberapa hari lagi raja itu akan memberikan upah kepadaku. Hari ini aku akan bekerja kepadanya," kata si pemuda ini. Akhirnya mereka beberapa hari ini tidur ini nggak pules, kan dalam keadaan lapar, gerogok kelaparan. Tapi mereka nikmatin karena konsekuensinya untuk beriman kepada Allah ini ujian. Tapi terus ikhtiar. Akhirnya pergi lagi besok harinya ke pasar, namun tidak juga mendapatkan pekerjaan. Nggak ada orang yang pakai tenaganya, nggak ada. Terus nyari. Setelah itu udah ikhtiar, kembali lagi ke masjid. Nggak buru pulang, pergi ke masjid, kemudian di situ sholat, terus meminta munajat kepada Allah. Pulang dengan tanah hampa. Kata bininya, "Bang, nggak dapat apa-apa lagi." "Belonan," katanya. "Aku sudah bekerja sama raja, tapi belum dikasih upah. Ya. Mungkin besok kali baru dikasih upah oleh raja. Karena raja tahu aku bekerja. Jadi insya Allah besok." Jadi ngehibur bininya ini. Bininya nggak tahu kalau dia belum punya pekerjaan, nggak ada penghasilan. Ngehibur istri namanya. Akhirnya tidur lagi dalam keadaan lapar. Akhirnya apa yang terjadi coba? Keesokan harinya hari Jumat, pergi lagi. Hari Jumat itu pergi lagi. Namun lagi-lagi tidak mendapatkan pekerjaan. Pergilah di situ, kembali ke masjid, ya. Karena udah ke pasar juga nggak dapat kerjaan, dia ikhtiar, akhirnya kembali ke masjid untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? "Wahai Tuhanku, junjunganku dan pemimpinku, Engkau telah memuliakanku dengan Islam, memahkotaiku dengan mahkota Islam, dan memberi petunjuk kepadaku dengan petunjuk Islam, dan dengan kehormatan hari yang mulia, yang diberkahi dan besar nilai di sisimu, yaitu hari Jumat. Aku memohon kepadamu agar menyingkirkan dari hatiku pemikiran mengenai nafkah anak-anakku dan istriku. Dan semoga Engkau memberi rezeki kepadaku dari jalan yang tak terduga. Karena demi Allah, wahai Tuhan, sesungguhnya aku malu terhadap istri dan anak-anakku. Dan aku khawatir mereka berubah keyakinannya karena mereka baru saja masuk Islam. Aku mohon padamu ya Allah, kabulkanlah doaku ini." Kemudian udah beres, kemudian sholatlah. Sholat biasa, sholat Jumat biasa. Nah, tatkala tiba waktu sholat Jumat, itu biasa sholat Jumat, anaknya ini kan pada lapar. Tiba-tiba apa yang terjadi? Di waktu yang lain, ada seorang laki-laki datang ke rumah pemuda tersebut. Pemuda tersebut, si suaminya masih, pemuda ini masih di masjid. Karena kan lagi nyari terus ikhtiar. Ternyata setelah sholat Jumat itu ada laki-laki datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya, laki tersebut berwajah tampan. Dan membawa piring yang ditutup dengan sapu tangan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Diterima. "Siapa?" "Aku adalah perwakilan dari raja. Suamimu kerja udah cakep," katanya. "Terus bilang kepada suamimu ini upahnya."
Oh, atas pekerjaannya yang beberapa hari ini. Oh, iya, nah, ia bekerja dengan baik, kata si lelaki tampan ini. Kami tambah upahnya khusus pada hari ini, yaitu pada hari Jumat, karena amal yang hari ini dianggap banyak oleh Raja yang Maha Perkasa. Udah beres, akhirnya diambil oleh istrinya, dibuka, ternyata terdapat 1000 dinar. Ia mengambil 1 dinar, ya, dan pergi kepada penjual uang yang ternyata Nasrani. Kemudian ia menimbang uang itu, beratnya bertambah 1 miskol menjadi 2 miskol. Orang Nasrani itu yang tempat penukaran uang tadi itu kaget bahwa itu pasti hadiah dari akhirat, karena beda dengan uang dunia. Beda nih, mantap betul. Mau dibantu dari akhirat nih duit, kata si Nasrani tadi. Ia bertanya kepada perempuan itu, engkau dari mana nih duit, kata dia. Dibilangin, ya suami saya kerja, terus dia kerja sama raja, ya ini hadiahnya, ini upahnya. Kerja berapa lama? Beberapa hari kerja, ini aja. Akhirnya orang itu berkata, ceritakan aku tentang Islam. Akhirnya mulai tertarik tuh. Orang itu pun akhirnya masuk Islam, lalu memberi perempuan itu 1000 dirham. Dikasih 1000 dirham dan berkata, belanjakan, dan jika sudah habis beritahu aku, katanya. Masya Allah. Nah, selesai sholat, si pemuda ini pulang. Bingung, waduh, waktunya pulang lagi, bagaimana ini ya? Aduh, agak puyeng-puyeng juga, bagaimana dia menghibur ya? Karena udah beberapa hari nggak ada punya penghasilan, anak istri belum makan. Akhirnya dia bawa sapu tangannya itu diisi sama pasir, tanah. Diisi, dibawa dia, dibuntol kan, buat ngehibur doang, buat ngehibur. Aduh, ntar perkara ntar dibuka apaan, walau alam dah, yang penting ngehibur dulu, tujuan si suami. Akhirnya pulang dari masjid itu, pulang sampai rumah. Kok di rumah ini kaget, kayak ada sesuatu yang terjadi gitu. Assalamualaikum, usang dibukain, kaget ngelihat apa? Bahwasanya dilihat itu ada sesuatu yang beda, makanan begitu banyak, istrinya beli barang-barang, permadani segala macam beli. Masya Allah. Diceritakanlah ada yang datang begono begini. Akhirnya istrinya nanya, itu apaan bang? Katanya, enggak, bukan apaan itu, katanya. Udah nggak usah, katanya. Saking bersyukur, si suami ini bersyukur, ya Allah terima kasih, jadi kabulin hajat ini. Ya Allah, nggak disangka dia nggak dapat, tapi ternyata dikasih ke istrinya. Ya Allah, ini biar kita sabar nih kita nih. Jadi yakin kepada Allah, Allah pasti akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, kalau benar yakin kepada Allah. Jadi jangan galau. Jangan galau kalau Allah belum ngabulin apa yang kita pengenin, jangan galau pokoknya. Terus kata istri maksa nih, sini coba ngeliat. Ya Allah ya Rabbi, dibuka itu sampai yang tadinya awalnya isinya tanah, debu tadi dibuka, ternyata jadi beras. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tambah bersyukur lagi nih manusia. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin kepada Allah, maka Allah akan memberikan nikmat kepada kita. Tapi butuh proses. Allah ingin melihat kemana, sejauh mana keyakinan kita kepada Allah, keistiqomahan kita dalam beribadah, kesabaran kita sejauh mana. Ketika bersyukur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah menambahkan kenikmatan tadi. Beras nampak, padahal yang awal diisi adalah debu dan tanah. Mudah-mudahan kita terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terus bersabar, mudah-mudahan manfaat sedikit cerita ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan. Hari Jumat adalah hari spesial. Minta kepada Allah apa yang kita minta. Nggak ada yang nggak mungkin. Kalau Allah udah berkehendak, nggak ada yang mustahil. Yakin kepada Allah, istiqomah, keyakinan kita jaga, dan terus berikhtiar. Ingat, ikhtiar. Terus kita ikhtiar sebagai wujud syariat, sebagai kita seorang manusia. Dan terus kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesabaran dan istiqomah. Insyaallah
Allah akan memberikan kabar gembira kepada kita yang tidak pernah kita sangka-sangka sedikit pun. Apa yang akan Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan berkah semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua makin mantap keyakinan kita dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad shalatan taghfir biha dzunub wa tuslu biha qulub wa tantaliqu biha usub wa tadbiya sub wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.